Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam biologi kelas 11, masih membahas tentang sistem ekskresi. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan yang terdapat dalam sistem ekskresi. Ya, mari kita mulai apa gangguan dalam sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan sistem urinaria. Berarti ini ada hubungannya dengan ekskresi yang dilakukan oleh ginjal. Yang pertama adalah glukosuria, yaitu ekskresi glukosa ke dalam urin. Jadi adanya glukosa di dalam urin. Kemudian yang berikutnya albuminuria, yaitu adanya protein di dalam urin karena glomerulus gagal melakukan penyaringan protein. Berikutnya adalah batu ginjal. Adanya batu di saluran ekskresi baik ginjal maupun kandung kemih ini karena adanya endapan senyawa kalsium dan asam urat pada rongga ginjal atau kandung kemih. Berikutnya adalah diabetes mellitus, yaitu banyaknya glukosa dalam urin karena kurangnya hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi glukogen untuk disimpan di dalam hati. Nah, selain diabetes mellitus, ada juga yang disebut dengan diabetes insipidus, yaitu produksi urin berlebihan dan encer karena kekurangan hormon ADH, yaitu hormon antidiuretik hormon. Berikutnya adalah poliuria, kelebihan produksi air seni akibat rasa haus yang terus-menerus atau mengkonsumsi cairan yang bersifat diuretik. Kemudian ada yang disebut gagal ginjal, yaitu anuria. Jadi ginjal gagal memproduksi urin. Ada lagi gangguan uremia. Darah banyak mengandung urea karena ginjal gagal membuang urea keluar dari tubuh. Nah, berikutnya ada gangguan yang disebut nefritis, radang nefron karena infeksi bakteri Streptococcus sp. Nah, itu tadi adalah gangguan ekskresi pada sistem ekskresi yang dilakukan oleh ginjal atau pembentukan urin. Berikutnya adalah gangguan ekskresi di dalam hati, yaitu ada yang disebut dengan penyakit hati. Nah, ini disebabkan oleh infeksi virus, misalnya virus oleh amuba penyakit disentri, oleh cacing, plasmodium, dan toksoplasma sp. Itu bisa mengakibatkan penyakit hati. Kemudian ada yang disebut dengan sirosis hati. Berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa, sehingga kehilangan fungsinya. Jadi keras ya. Kemudian ada hemokromatosis, kelainan genetik yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dari makanan, sehingga banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu, terutama di dalam hati. Nah, yang berikutnya, gangguan ekskresi yang dilakukan oleh kulit. Ini adalah berarti penyakit kulit. Ada yang disebut dengan eksim atau dermatitis. Radang kulit akibat faktor bisa keturunan, emosi, dan stres atau kontak dengan senyawa alergen atau penyebab alergi. Kemudian ada kadas atau kurap, yaitu bercak merah karena infeksi jamur. Kudis, gatal akibat infeksi tungau dan kutu air. Ada juga yang disebut athlete foot, infeksi jamur di sela-sela jari kaki. Kenapa disebut athlete foot? Karena biasanya yang menderita ini adalah para atlet, ya. Kemudian ada vitiligo, gangguan pigmentasi kulit.
jerawat. Nah, radang kulit atau pori tersumbat akibat infeksi bakteri atau juga perubahan hormonal atau kotoran. Dan biasanya ini jerawat ini banyak diderita oleh anak-anak remaja karena mengalami perubahan hormon, ya. Jadi perubahan hormonal. Kemudian juga mungkin pori-porinya tersumbat akibat akhirnya mengakibatkan bakteri bisa menginfeksi kulit tersebut, maka timbul jerawat. Kemudian ada juga prupitus kutanea, gatal karena iritasi saraf sensoris perifer. Ada yang disebut dengan gangguan kalkus, penyakit mata ikan karena virus atau bakteri dan gesekan terus-menerus. Atau kalkus ini mungkin orang awam biasanya disebut dengan apa ya? Kapalan ya, kapalan. Jadi kulitnya menjadi keras. Nah, itu yang terdapat pada gangguan kulit. Nah, selain gangguan kulit, kita lihat juga ada teknologi yang sudah berkembang di dalam sistem ekskresi. Yang pertama adalah hemodialisis. HD, yaitu cuci darah. Proses pembersihan darah dari zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Jadi merupakan darahnya dikeluarkan melalui mesin, kemudian masuk lagi ke dalam tubuh. Itu adalah hemodialisis. Itu dilakukan untuk orang yang mengalami gagal ginjal. Di mana ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka fungsi ginjal itu dilakukan oleh mesin untuk hemodialisis. Berikutnya adalah transplantasi ginjal. Terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Ya. Kemudian ada juga yang disebut ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy, yaitu penghancuran batu saluran kemih menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Jadi ini penghancuran batu ginjal dari luar tubuh. Ada juga yang disebut dengan skin grafting, memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke pasien yang membutuhkan. Ini bagi yang membutuhkan untuk teknologi dari kulit. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang ada pada sistem ekskresi. Nah, demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.